Halo tes, selamat pagi Dek. Selamat pagi, Pak. Oke, wah. Langsung di belakang. Melu HPW. Halo, suara kedengaran Dek ya? Dengaran, Pak. Oke, sip. Oke ya, kita kuliah hari ini. Maaf ini tak bikin daring karena saya baru datang dari luar kota tadi malam jam 12-an gitu. Kalau mau bangun pagi-pagi ngejar kampus enggak nyandak waktunya, maka tak bikin daring aja. Tapi mudah-mudahan enggak mengurangi substansi kuliah pagi ini ya. Ini kuliah pertama, maka marilah kita mengawali kuliah pagi ini dengan berdoa di tempat masing-masing. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Berdoa mulai. Cukup, kira. Kita melanjutkan kemarin sudah kan saya kan sudah 2 kali pertemuan ya, mau 3 kali ini. Yang pertemuan pertama tentang fondasi jalan, subgrade. Kemudian yang kedua sudah fondasi jalan, yaitu lapis fondasi bawah, lapis fondasi atas. Prinsipnya sama itu. Metode pelaksanaannya memang materialnya beda, nanti spek-speknya beda gitu, tapi metode pelaksanaannya sama itu. Nah, sekarang kita menginjak ke lapis permukaan atau yang kemarin lapis fondasinya juga sampai ini ya, apa namanya? Lapis fondasi beraspal ya. Nah, sekarang kita ke lapis permukaan ya. Nah, lapis permukaan ini secara metodologis ya sama dengan yang lapis fondasi yang memakai aspal itu, yang AC base itu prosedurnya sama, memang spek bahannya beda, kemudian nanti ya suhunya beda, gradasinya beda, dan lain-lain. Oke, kita lihat, tak share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Apakah sudah terlihat? Sampun, Pak. Oke, nah materi yang kali ini adalah tentang lapis resap pengikat. Lapis resap pengikat itu lapis pengikat antar lapisan ya. Ada tie coat, ada prime coat, ada tie coat itu istilahnya. Kemudian lapis permukaan ada ACBC, ada ACBC gitu. Nah, sekedar mengingatkan lagi, kan secara overall kemarin gambar struktur perkerasan lentur, ini lentur ya, saya ambil yang di permukaan tanah asli kan seperti ini. Nah, kemarin sudah sampai di titik AC base ini. Kemudian yang sekarang ACBC sama ACBC gitu. Gambarnya seperti ini, kira-kira ini. Nah,
Lapis resap pengikat itu fungsinya di sini. Ini ada dua jenis, yaitu prime coat kemudian tack coat. Prime coat itu adalah kayak pengikat atau lem gitu antar lapisan yang belum diaspal. Jadi lapisan agregat kemudian atasnya lapisan beraspal itu harus di prime coat istilahnya. Jadi dikasih kayak aspal cair gitu sehingga nanti antara lapisan aspal di atasnya kemudian sama lapisan agregat di bawahnya itu terjadi bonding yang bagus gitu. Bonding itu ikatan yang bagus itu. Kemudian kalau tack coat, ini diperhatikan gambarnya, kalau tack coat adalah yang antara lapis aspal satu dan lapis aspal yang lain. Jadi ini misalnya AC/BC dengan AC/WC itu harus di tack coat. Atau kemarin AC/base dengan AC/BC itu juga di tack coat karena sudah ada lapis aspal sebelumnya. Jadi lapis pengikat kalau belum ada lapis aspal sebelumnya namanya prime coat karena baru pertama kali prime coat itu harus diaspal. Kemudian kalau antara lapis aspal satu ke lapis aspal yang lain namanya tack coat, tack coating. Kira-kira seperti itu. Nah, bahannya apa? Spek materialnya, syarat materialnya untuk prime coat ini adalah memakai, ini saya ambilkan apa namanya di proyek apa ya, saya lupa ini. Ini lapis resap pengikat terbuat dari bahan aspal emulsi, yaitu yang jenis yang ini jenis aspal emulsi ya, CSS N1 dengan syarat-syarat seperti ini. Ada viskositasnya sekian, muatan partikelnya positif, saringan aspal emulsinya sekian persen, kadar residu aspal sekian persen dengan syarat-syarat spesifikasi seperti ini. Ini aspal emulsi itu dalam bentuk cair ya. Nah ini untuk resap pengikat, kemudian dimasukkan atau disemprotkan di tack coat. Nah untuk prime coat ya, sekarang untuk tack coat memakai aspal emulsi yang CRS 1P gitu. Dengan syarat-syarat yang seperti ini, ada viskositasnya tadi sama, muatan positif, ada residu, penetrasi residu, titik lembek residu, ductilitas residunya sekian sentimeter, itu untuk tack coat. Dan nanti tinggal beli aja lah dengan spek ini, kemudian pengadaan itu barang datang gitu. Nah, sebelum dikasih tack coat maupun prime coat itu harusnya dibersihkan dulu juga. Jadi misalnya tadi dari lapis AC base mau dikasih tack coat itu juga dibersihkan lagi dengan kompresor gitu. Nah ini contoh yang buruk ini ya, kotor itu. Ya, permukaan LPA sudah di prime coat LPA, lapis pondasi atas sudah di prime coat, ini sudah diberi lapis resap pengikat, tetapi terus ada dump truck yang lewat gitu. Karena tidak ada pengaturan lalu lintas yang memadai, sehingga kotor lagi gitu. Kan jejak roda itu kan meninggalkan, kadang membawa kotoran gitu. Nah pembersihannya ini contoh gambar yang pembersihannya juga cuma satu orang seperti ini dengan alat sapu itu ya mungkin nggak begitu bagus seperti itu. Ini kotor. Lah kalau kotor itu nanti ikatan lapisan bawahnya dan lapisan atas nggak bagus bondingnya. Karena apa? Karena terhalang oleh kotoran tadi itu. Jadi material atas dan material bawahnya itu nggak lengket, nggak nempel gitu. Ini malah tanpa, misalnya ini contoh-contoh yang buruk deh ya. Ini tanpa pembersihan, jadi prime coat masih kotor,
belum dibersihkan langsung dituang lapis aspal atasnya itu juga nggak bagus. Pokoknya di samping sudah di tie coat, prime coat harus dalam kondisi bersih itu apa lapisannya itu. Nah, dampaknya seperti apa kalau bondingnya jelek? Bondingnya jelek itu menjadi seperti ini. Slippage crack, ya lepas tapi kayak satu lapis copot gitu. Seperti gambar di sini. Ini kan seperti mengelupas tapi satu lapis gitu. Nah, maka tie coat, prime coat itu juga sangat menentukan baik dan jeleknya lapisan perkerasan. Dan daya dukungnya juga ditentukan dipengaruhi oleh baik buruknya proses atau metode pelaksanaan tie coat maupun prime coat-nya itu, karena fatal ini kalau sudah sobek seperti ini ya tinggal hujan dan lain-lain tinggal tunggu waktu ngelupas gitu. Kalau seperti ini ya nanti air meresap ke bawah, ke fondasinya ya sudah merusak lapisan bawahnya juga. Nah, alat pembersih salah satu contoh adalah yang seperti ini yang bagus ini. Power broom sangat dianjurkan untuk pembersihan awal. Ini kayak alat, ya ini alat berat tapi di bawahnya ada sapunya seperti ini. Disapu, kemudian juga dikompresor, kompresor di tembusan udara itu. Nah, ini metode penyemprotan aspalnya seperti ini bagus ini. Ini kan kondisi sudah bersih, terus disemprot aspal yang tie coat maupun prime coat tadi itu. Aspal cair. Dengan alat yang seperti ini. Nah, ini kalau dia kan biasanya ini lapisan badan jalannya, kemudian di kiri kanannya ada kerb pembatas ini, yang konstruksi beton ini harusnya juga ditutup gitu. Nanti hasilnya bagus, ini kan hasilnya bagus itu baru atasnya dituangin aspal. Gitu. Kadar aspal untuk ini sudah ada formulanya seperti ini. Ini bisa digunakan itu. Takaran semprotnya itu sudah ada formulanya juga seperti ini gitu. Tinggal mengikuti. Nah, sekarang lapis permukaan AC/BC itu tadi tie coat maupun prime coat pelaksanaannya. Nah, seperti ini. Ada pertanyaan terkait tie coat prime coat? Ada tes kedengaran ya? Terdengar, Pak. Oke. Nah, sekarang AC BC atau AC/BC. AC/BC, AC/BC lapis permukaan kan dua lapis itu. Itu terbuat dari beton aspal. Beton aspal itu ya agregat dicampur dengan aspal itu dengan gradasi tertentu. Faktor pembentuknya adalah agregat kasar, agregat halus, filler dicampur dengan aspal kan gitu. Nah, campuran agregat dipastikan dulu campuran agregat kasar, agregat halus dan filler itu memenuhi gradasi yang ini syarat gradasi untuk AC/BC. Dengan syarat-syarat agregatnya juga ini gradasinya seperti ini. Rongga dalam campuran sekian persen ini minimal 3%, maksimal 5%. Rongga dalam agregat minimal 14%. Rongga terisi aspal minimal 65%. Stabilitas marsalnya adalah 1000 kg peleleannya, pelelean atau flow itu ya. Minimal 2 mili, maksimal 4 mili seperti itu.
Stabilitas marsal sisa setelah perendaman 24 jam minimal 90% stabilitasnya, meskipun sudah direndam itu. Kemudian rongga dalam campuran minimal 2%. Speknya seperti ini untuk spek AC, BC. Nah, terus proses pelaksanaannya ini dengan ketebalan ya ini 5-7, tapi umumnya ACBC plus ACWC itu biasanya 10 cm. Tapi ini range-nya untuk per masing-masing lapisan itu 5-7. Ya, berarti kan bisa 55, bisa. Tapi yang 73 itu jarang, jadi minimal itu 5 lah. ACBC 5, ACWC 5 gitu. Atau ACBC 4, ACBC 6, ACWC 4 itu juga memungkinkan. Biasanya jumlah kumulatifnya itu 10. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ngangkut material dari AMP ke site. Itu suhunya harus dipantau juga. Jadi dropping material ke lapangan harus pada minimal suhunya adalah 155 derajat Celcius. Ya, tidak boleh drop temperatur, karena begitu suhunya di bawah itu nanti kepadatannya nggak memenuhi standar. Ketika datang di site harus dicek, ini pakai cek suhu seperti ini, suhunya memenuhi syarat enggak. Kalau nggak memenuhi syarat ya dikembalikan, di reject. Itu karena campuran aspal, campuran hot mix, aspal campuran panas itu suhu sangat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan campuran aspal. Nah, setelah suhunya memenuhi, terus penghamparan. Penghamparan itu dari dump truck dituangkan ke AF, aspal finisher. Nah, aspal finisher jalan itu. Nah, jalannya aspal finisher itu sudah bisa ngeset ketebalan hamparnya ya. Ini yang seperti alat yang besar, jadi dump truck dituangkan ke boxnya aspal finisher. Nah, aspal finishernya jalan itu sudah gelar menghampar aspal. Ini ACBC, contoh gambarnya seperti ini. Nah, suhu hamparannya itu berkisar, jadi diangkut dari AMP biasanya bersikal dingin 145 sampai 160. Tadi kan itu 155 ya derajat Celcius. Itu kemudian suhu dipadatkan. Nah, padatannya juga ada kontrol suhu pemadatannya. Proses pemadatannya ada 3 tahap yang disebut dengan ini. Rolling itu pemadatan, yaitu breakdown rolling, kemudian intermediate rolling, kemudian finishing rolling. Nah, breakdown rolling itu menggunakan tandem roller yang alat yang di depan ini, yang gambar di depan ini, yang roda baja, depan belakang roda baja seperti ini, itu tandem roller. Breakdown rolling, suhunya tertentu. Tadi kan suhu datangnya 155, suhu pemadatannya mesti lebih rendah dari itu. Berapa lintasan itu sudah ada syaratnya nanti di speknya itu. Nanti kita lihat. Kemudian di belakangnya adalah masuk pemadatan intermediate rolling. Intermediate rolling dengan pemadat yang roda karet seperti ini, yang rodanya banyak seperti ini. Itu pneumatic tire roller ya, PTR, yang rodanya banyak. Itu ngikuti di belakangnya gitu. Sejumlah lintasannya juga sudah tertentu. Kemudian finishing rollingnya menggunakan tandem roller lagi. Maka yang roda ini, roda maka yang roda baja lagi. Jadi yang
Pemadatan pertama pakai roda baja, pemadatan kedua pakai roda karet itu, pemadatan ketiga pakai roda baja lagi. Jadi intinya kan roda baja kan ditekan itu dia padat, roda karetnya karena ada sela-selanya itu kayak menekan dari atas dan dari samping gitu. Kemudian finishing rollernya tekan lagi dari atas dengan tandem roller gitu. Sehingga padat. Nah, pemadatan harus dilakukan pada suhu yang sesuai biar ikatannya itu bagus. Suhu optimal pemadatan itu dari 110 hingga 140 derajat Celcius. Jadi udah di bawahnya suhu datang tadi, suhu datang kan dari 140 sampai 160, pemadatannya 110 sampai 140 gitu. Karena pada suhu ini viskositas aspal cukup rendah sehingga memungkinkan pemadatan efektif. Namun tetap cukup kuat untuk menahan deformasi setelah dipadatkan. Artinya di suhu itu penyelimutan aspal itu pada kondisi yang optimal, kondisi pemadatan. Nah, setelah dipadatkan, terus dicek mutu hasil pemadatannya dengan core drill aspal itu. Core drill itu jadi yang hasil akhir pemadatannya kita drill lubang kecil gitu, kemudian kita ambil sampelnya. Dari sampel itu juga kita ekstraksi, kita ukur ketebalannya gitu, sehingga ketebalan lapisannya bisa dicek. Nanti lapisan-lapisan diekstraksi bisa dicek komposisinya gitu. Nah, demikian juga ACWC prosesnya juga sama, hanya spek materialnya beda. Ini kan gradasinya ACWC, kemudian ini syarat-syaratnya tadi ada VMA, VIM, Marshall, syarat-syaratnya itu. Prosesnya ya sama. Dari penuangan dari dump truck, AMP di bawah dump truck, kemudian dituangkan ke aspal finisher, dihamparkan itu. Kemudian dicek suhu datangnya, pemadatannya juga 3 tahap itu, tandem roller dengan PTM, tandem roller lagi gitu. Nah, suhu pemadatannya itu kalau ACWC sekitar 120 sampai 135 derajat Celcius gitu. Kemudian ya itu sebagai kontrol suhunya gitu ya. Nah, agregatnya juga dicek tadi kan diambil ini ya, diambil core drill-nya ya. Core drill-nya maka gradasinya diekstrak, setelah diekstrak kan dari hasil core drill itu kan pisah antara agregat dan aspalnya. Nanti agregatnya dicek gradasinya lagi, sifat-sifat teknis agregatnya dicek. Kemudian kadar aspalnya juga dicek sesuai enggak dengan hasil KAO-nya, kadar aspal optimumnya gitu. Nah, kepadatan lapangannya juga dihitung tadi itu. Jadi dari core drill itu bisa ngukur ketebalan, juga bisa ngukur kepadatan lapangan maksimumnya itu harus mencapai ini 95 sampai 98 ringnya kepadatan maksimumnya. Kalau kurang ya berarti harus dibongkar. Misalnya ketemunya cuma wah ternyata cuma 90% ya harus dibongkar. Nggak ada tawar-menawar dengan spesifik. Sekali lagi untuk pelaksanaan konstruksi penyesuaian terhadap spesifikasi, terhadap syarat-syarat itu tidak ada tawar-menawar, itu yang harus digarisbawahi itu. Anda nanti sebagai kontraktor, Anda sebagai pengawas, Anda sebagai konsultan harus strict. Tuh. Kemudian diuji permukaannya setelah jadi, padatannya sesuai, kadar sesuai, hasil pekerjaan kerataannya itu juga dicek. Mau ini bergelombang tidak, deformasi tidak gitu.
Apa bisa Pak kepadatannya memenuhi tapi ternyata bergelombang, ya bisa aja. Nanti ada uji kerataan itu juga nanti ada alatnya. Nah, ACWC ketebalannya yang saya bilang tadi 4 sampai 6 cm. Kalau yang ACBC tadi kan 5 sampai 7. Ini standarnya seperti itu. Umum di lapangannya ketebalannya ACBC plus ACWC itu 10 cm. Sehingga bisa komposisinya bisa 55, bisa 64. Kalau 73 enggak, nanti ACWC-nya terlalu tipis dengan 3 cm, enggak memenuhi syarat ini. Nah, terus pengendalian mutunya disimpulkan bahwa pengendalian mutu ACWC mencakup bahan baku, ya bahan agregat, aspal dan lain memenuhi spesifikasi, campurnya, proses pencampurnya baik, suhunya memenuhi, kepadatannya memenuhi, ketebalan memenuhi, kualitas permukaan akhirnya juga harus memenuhi, kerataannya tadi itu. Proses ini harus dilakukan secara sistematis dan tidak tawar-menawar ya, terhadap ini. Kontrol mutu, ada kerusakan prematur enggak, misalnya retak atau deformasi jalan. Apa bisa terjadi Pak, aspal habis digelar terjadi keretakan? Ya bisa. Case-nya ada, ini saya sebagai pelaku dulu waktu ini pernah saya ceritakan waktu pengaspalan dari Simpang 3 Borobudur, Jalan Magelang itu yang ke kiri ke Borobudur sampai ke Mertoyudan yang New Armada itu waktu penggelaran aspalnya mungkin prosesnya baik ya, prosesnya itu ketebalannya kepadanya, tapi ketika perkerasan itu didiamkan selama setengah bulan atau 1 bulan sudah muncul retak-retak itu di formasi jalan ini. Nah, itu dicek kenapa bisa seperti itu. Harusnya tidak muncul retak itu. Nah, itu. Nah, ini contoh ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Halo? Halo, Dek. Dengar Belum, enggak? Pak. Belum Ini ada, contoh, Pak. ini contoh check sheet-nya ACBC. ACBC sebenarnya sama, jadi check sheet-nya itu sama. Ini ngecek spesifikasi, misalnya ini penetrasinya, syarat aspalnya ya, aspal penetrasi 60-70, syarat penetrasinya 60 sampai 70 desimilimeter, itu hasil ujinya 64 berarti masuk. Viskositasnya syaratnya lebih dari 300 cm stuk CST itu hasilnya 516, oh berarti masuk. Suhu pencampurannya tadi 153 sampai 158 ini masuk. Jadi dicek lagi. Dicek terhadap syaratnya itu. Titik lembeknya lebih dari 48 derajat Celcius. Hasil ujinya adalah 51,25. Daktilitasnya. Nah, ini di parameternya dicek satu-satu. Spek titik nyala harusnya lebih dari 200 derajat Celcius, ketemunya 338 berarti masuk. Ya gitulah kira-kira. Kelarutan dalam ini kelarutan aspal dalam ini TCE 9, harus lebih dari 99%. Dia 99,4 masuk. Berat jenis aspalnya, tadi kan aspal penetrasi 60-70, berat jenisnya harus lebih dari 1. Ini 1,028 itu masuk. Begitulah. Kadar parafin aspalnya harus kurang dari 2%. Ini ketemunya 0,44. Ini cek sheet-nya seperti ini. Nah, gradasinya juga
cek lagi kan syarat agregasinya ini. Nah, ini dicek. Ini kan masuk semua ini. Yang ayaan 1,5 in 100% masuk. Ayaan 1 in 90-100% dia ketemu 94 masuk. Ayaan 3/4 in 76-90 dia 81 masuk. Sampai itu ayaan nomor 100 harus 4-10% dia 6% masuk. Los ayaan 200 dia 3-7% ketemunya 3,7 masuk. Rongga dalam campuran 3-5 dia ketemunya 3,99 jadi masuk. Itu dicek-cek seperti ini. Stabilitas marsalnya minimal harus 2.250. Dia ketemu 2.400 berarti masuk. Ini contoh check sheet-nya. Nah, yang tadi tuh spek prime code-nya juga diuji. Intinya bahwa apa yang tertuang dalam spesifikasi itu harus dilakukan pengujian, dicek gitu, dia benar atau tidak. Sekali lagi, kalau salah satu parameter tidak terpenuhi, itu nanti dianggap material itu tidak memenuhi spek, jadi harus diganti. Itu aja sih prinsipnya. Nah, seperti ini ya nggak usah dihafalkan tabel syarat-syarat ini. Nanti Anda tinggal ngecek, tapi prinsipnya bahwa spesifikasi itu harus dipenuhi. Itu garis bawah ini. Nah, ini cek sheet pemadatannya. Nah, sebelum dilakukan pemadatan di lapangan, mestinya dilakukan trial compaction. Ini untuk ACBC tadi itu. Hasil trial compaction yaitu pemadatan kondisi loose, tebal pemadatan dari 31 cm. Tebal padatnya bisa sampai 24 cm, sehingga faktor loose-nya 25%. Nah, angka-angka ini yang nanti akan dipakai untuk pemadatan di lapangan, untuk kontrol pemadatan di lapangan. Sekaligus bisa ngecek stabilitas marsalnya, kepadatannya, tebal selimut aspalnya, suhu awalnya 136, suhu intermediate-nya 121 derajat, pemadatan akhirnya 102 derajat, seperti itu. Ini check sheet untuk pemadatan. Pemeriksaan ini. Nah, kan orang ngerjakan pekerjaan itu kan dari stasiun berapa ke stasiun berapa, ini tiap 200 meter ya. Juga dicek hasilnya itu, hasil akhirnya itu. Ini ada form kondisinya S itu sesuai, TS tidak sesuai gitu. Layernya ada 3 layer, misalnya 3 layer sesuai. Tanggalnya tanggal berapa dicek gitu. Ini formnya form benar form dari lapangan ini kita kopikan ini. Suhu hampar minimal 130 derajat ya, tidak sesuai. Tadi kan 140 ya minimal yang suhu hamparnya ya. Kemudian kerapian di sambungannya sesuai, tidak deformasi sesuai gitu. Itu tinggal nanti sampai lokasinya sampai berapa kilometer gitu dicek. Ini dibikin tiap 200 meter ngeceknya itu panjangnya. Itu juga ditentukan di spesifikasi juga. Nanti setiap pengecekan per berapa meter luasnya itu. Ini dibikin per 200 meter. KM 0 plus 200 sampai KM 0 plus 400. Kemudian pengecekan KM 0 400 sampai 0 600. Dan seterusnya ini hanya tak kopikan 2 aja sebagai contoh. Sesuai, tidak sesuai, sesuai, tidak sesuai gitu. Nah,
Tadi kan hasil akhirnya diambil sampelnya dengan core drill. Ini mesin core drillnya ini. Core drillnya diletakkan di atas perkerasan yang jadi itu. Ini kita anggap lapis permukaan itu. Test pointnya. Nah, sebagai pengawas lapangan, itu menentukan posisinya juga sangat krusial. Itu Anda harus bebas menentukannya, itu tidak boleh diatur-atur oleh kontraktor. Jadi pengawas ya suka-sukanya pengawas. Nah, saya mau ngecek sana, saya mau ngecek sana gitu. Test pointnya seperti ini. Nah, setelah diletakkan, kemudian dihubungkan dengan listrik itu atau dengan aki itu, kemudian diturunkan mata burnya itu dia ngebur ke bawah, ngebur secara perlahan sampai kedalaman kurang lebih 24 cm. 24 cm itu asumsinya ini dari lapis permukaannya, kena lapis permukaannya kan cuma 10 cm, terus nanti tambah AC base-nya ini 14 cm kira-kira gitu. Ini sampai AC base. Nah, setelah tadi itu sampelnya diangkat. Ini kan sudah dibor sampai kedalaman 24 cm terus diangkat gitu. Nah, ini juga krusial ini. Kan lapis yang sudah jadi kan lubang, harus ditambah lagi. Ditutup ya dengan campuran aspal yang speknya sama dengan semula. Nah, ini juga nggak boleh merusak. Ya, itu sudah destruktif sih, merusak, tapi harus dikembalikan dengan kualitas yang sama maksudnya gitu. Itu kemudian nah hasil akhirnya diukur ini hingga ketebalan pelaksanaan aspal tadi itu penghamparan pemadatan hasil jadinya tebalnya berapa itu diukur ini. Pakai kaliper yang ukurnya ya, tidak pakai penggaris biasa tapi pakai jangka sorong istilahnya atau kaliper. Dengan seperti ini terus direkap ini tanggal berapa di posisinya, posisi mana lokasinya, tebal lapisannya ini, kepadatan lapangan ini, kepadatan laboratorium ini, persen kepadatan pelaksanaannya ini ketemunya 99% semua, berarti oke. Berarti kan syaratnya antara 95 sampai 98 atau 99 ya, berarti ini oke, kepadatannya memenuhi semua. Ini dari lokasinya dari stasiun 0 ke 73, STA 0 plus 100 sampai 0 plus 200, STA 250, 0 plus 550, ini lokasi-lokasinya ini. Sampai di ini titik akhirnya ini. 1 plus 700 sampai 2 plus 40 hasilnya ini. Ini sudah direkap gitu. Nah, ini memenuhi enggak, ketebalannya memenuhi enggak, kepadatan lapangan memenuhi enggak. Kalau memenuhi ya sudah. Kalau tidak memenuhi dibongkar, ya itu aja solusinya. Nah, kira-kira seperti itu Dek pelaksanaannya untuk lapis permukaan aspal ya. Ada pertanyaan?
Karena ini teori, maka besok ada UAS, ujian tulis teori. Kita kan masih punya 2 pertemuan lagi ya, kalau nggak salah ya. Setelah ini ya. Iya deh ya. Sekarang coba Pak, ini presensi ya. Silakan presensi.
Halo, sudah semua, Dek? Ada yang belum? Belum saya akhiri ada pertanyaan? Ada yang mau tanya kah? Permisi Pak Wir, apakah saya izin bertanya? Ya, silahkan. Nah, ini kan terkait perkerasan ya, apakah dari perkerasan kan kebohongan dan lain-lain. Nah, apakah untuk perkerasan misalkan di jembatan itu juga kurang lebih sama untuk cara dan spesifikasinya, dan kan kalau dari struktur kan ada lendutan batas lendutan gitu ya. Kalau di jembatan maupun di perkerasan tuh ada nggak sih terkait lendutan atau penurunan maksimum dari sebuah perkerasan kaku gitu? Nah, kalau di jembatan itu kan perkerasannya komposit, kebanyakan ya. Jadi di situ ada lapis betonnya, kemudian di atasnya masih ada lapis aspalnya. Nah, secara umum kalau aspal ini kan kita masih bicarakan aspal ini ya, flexible pavement ya. Flexible pavement itu biasanya kalau pengerjaannya ya yang kita cek istilahnya penurunannya defleksi ya, atau kerataan. Jadi paling kalau dalam posisi pengerjaan penurunan dalam pengertian sampai drastis itu ya nggak ada. Cuma nanti yang dikontrol kalau dia di tanah timbunan gitu. Misalnya adalah untuk subgrade-nya kemarin, subgrade atau lapis fondasinya itu memakai tanah timbunan yang tinggi, misalnya 5 meter, 6 meter lah, itu memang perlu treatment, perlu pemantauan penurunan secara khusus karena tanah itu kan ada apa namanya itu konsolidasi ya itu. Tapi di sisi lapis perkerasannya sendiri yang dicek biasanya hanya kerataannya, kan itu selisihnya paling mili ya nanti, maksimal senti lah dari lapis permukaan itu. Nah, harus dibedakan penurunan perkerasan atau penurunan jembatannya kalau di jembatan. Itu di jembatan, struktur jembatannya sendiri memungkinkan terjadi penurunan. Ya, itu yang dihitung sendiri dulu. Itu harus dipastikan bahwa kalau di jembatan ya jembatannya tidak terjadi penurunan yang melebihi batas gitu. Tapi kalau
pavementnya sendiri. Jadi ini dibedakan ya konstruksi jembatannya, penurunan konstruksi jembatan sama penurunan pavementnya itu biasanya hanya sekedar kerataan aja. Nah kerataan itu kayak gelombang-gelombang sedikit ini deh. Mungkin ada turun sedikit, ada naik sedikit gitu. Nah itu asal nanti rata-ratanya itu masih sesuai dengan batas, misalnya sekian mili gitu ya berarti masih masuk. Ada batas kerataannya, saya nggak cek tadi ada nggak ya di speknya ya tadi. Itu deh kira-kira. Kedengaran ya? Kok kayak putus yang headset saya. Halo? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi bisa dibedakan dulu penurunan konstruksi jembatannya sama penurunan pavementnya. Oke, saya stop. Saya akhiri ya kuliah pagi ini. Saya kira materinya sudah cukup komplit itu dari awal sampai akhir, sampai pengendalian mutunya, sampai pengendalian sampelnya, contoh-contoh lapangannya juga sudah sheet-nya sudah saya sampaikan semua. Dan itu real karena itu saya ambil dari laporan anak magang itu dari proyek pengendalian mutu jalan tol anak magang itu ya. Gambar-gambarnya saya ambil dari bimbingan. Begitu kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah pagi ini. Kita sambung sampai ketemu lagi di minggu depan untuk masuk ke perkerasan kaku atau rigid pavement. Itu ya. Halo. Oke, Pak. Yo, izin mengakhiri